Dan pemirsa, untuk membahas rekonsiliasi bangsa pasca pemungutan suara, di studio sudah hadir ada Pak Robikin M.Has, Ketua PBNU. Selamat malam Pak Robikin. Selamat malam, ada Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Yunahar Ilyas. Selamat malam Prof. Malam. Ada Pak Komarudin Hidayat, Intelektual Muslim. Selamat malam. Malam. Saya ke Pak Robikin terlebih dahulu. Saat ini melihat kondisi polarisasi di masyarakat memang sangat memprihatinkan. Rekonsiliasi urung dilakukan karena terbentur masalah jadwal dan satu dan lain hal. Tanggapannya Pak Robikin? Pertama saya menyampaikan duka dulu, ucapan duka kepada para penyelenggara, termasuk pihak-pihak lain yang terlibat untuk mensukseskan pemilu 2009 serta yang gugur dalam menjalankan tugas. Moga-moga kalau dia muslim, seluruh ibadahnya diterima dan selalu dimaafkan. Kalau tidak muslim, moga-moga dia. Nah, saya mau memulai dengan kalimat begini. Pemilu itu pesta. Pesta makanya dikatakan pesta demokrasi. Untuk apa? Agar sirkulasi elit itu berjalan wajar, berjalan normal sebagaimana konstitusi. Nah, dalam rangkaian proses elektoral itu ada 3 tahapan. Pre-election, seluruh proses rangkaian termasuk masa kampanye yang cukup lama itu. The election, pada saat pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS, dan yang 3 post-election. Masyarakat, seluruh pihak termasuk kontestan punya andil, punya peran di masing-masing fase tahapan. Nah, saat ini fasenya adalah sudah post election. Yes. Itu artinya bahwa kompetisi itu sudah seharusnya diakhiri. Sudah berakhir dengan berakhirnya masa tenang H-3 dari tanggal 17 Agustus. Apalagi ketika sudah pemungutan suara di 17 Agustus. Kenapa saya katakan kompetisi itu seharusnya sudah diakhiri? Karena masa kompetisi itu adalah masa kampanye, itu memperebut simpati, memperebut dukungan. Nah, sekarang tahapannya adalah rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Tugas kita semuanya sebagai warga negara adalah mendorong penyelenggara pemilu, apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu, apakah itu Gakumdu, menjalankan tugasnya dengan baik, fair, jujur, itu nggak bisa ditawar, imparsial, harus netral, harus independen, itu penting. Nah, di mana posisi kita? Mengawasi itu semuanya, bukan berkompetisi untuk mengklaim kemenangan masing-masing, bukan, mengawasi proses rekapitulasi itu. Yang harus kita catat bahwa undang-undang kita, regulasi kita memberikan ruang bagi partisipasi masing-masing pihak secara equal. Yes. Masing-masing punya saksi di TPS, dikasih kesempatan punya saksi di TPS, masing-masing mendapatkan akses terhadap C1, form isian, pemindahan dari pleno, setelah itu kemudian di tingkat PPS dan berikutnya di tingkat PPK kecamatan, semuanya punya saksi. Kalau ada kecurangan terhadap penghitungan perolehan suara atau rekapitulasi perolehan suara dari C1 ke PPS misalnya, tingkat desa kelurahan naik menjadi tingkat kecamatan, semuanya ada mekanisme koreksi. Kebetulan saya pengacara konstitusi dan saya sudah nggak terhitung berapa kali mendampingi perkara-perkara pilkada. Jadi kami tahu ada tahap-tahap di mana ketika kekeliruan terjadi bisa dikoreksi satu jenjang di atasnya ketika pleno dilakukan. Kalau hasil dari apa yang dilakukan oleh pleno di tingkat PPK kecamatan juga masih ada kekeliruan, kesalahan, termasuk kesengajaan untuk bermain curang misalnya, bisa dikomplain dan diperbaiki di tingkat pleno rekapitulasi kabupaten kota dan seterusnya. Itu artinya bahwa partisipasi kita dalam mensukses pemilu harus sesuai dengan regulasi. Tidak boleh di jalanan saling klaim, oh ada kecurangan ini, kecurangan itu, tapi tidak disalurkan melalui mekanisme yang ada. Oke, baik. Saya ke Prof. Yunahar. Prof, menurut Anda sudah seberapa urgensi rekonsiliasi ini segera dilakukan? Karena kita tahu memang ribut-ribut itu justru ada di grassroots gitu. Kami masih optimis, ya. Jadi tidak terlalu khawatir, karena ini masih bagian dari pesta itu. Jadi kalau kemudian
ada yang mempersoalkan kecurangan-kecurangan, itu bagian dari pengawasan. Kemudian kalau ada bahkan kedua pasangan mengklaim menang, itu bagian dari perang opini. Iya. Dan itu tidak ada yang resmi. Dan semua juga tahu bahwa keputusan akhir adalah apa yang ditetapkan oleh KPU. Jadi yang penting sekarang itu tokoh-tokoh itu memperlihatkan kepada masyarakat, misalnya kemarin sudah ketemu di rumah Pak Wapres, tokoh-tokoh ormas. Nanti kita berharap diteruskan oleh tokoh-tokoh partai politik dan juga oleh tim-tim sukses yang orang kunci-kuncinya untuk simbol sambil menunggu. Karena sebenarnya masyarakat ini sudah sangat lelah. Ini pemilu yang sangat panjang gitu ya. Betul. Berapa bulan itu? 7 bulan. 4,5 tahun, Bro. Lama sekali. Jadi habis semuanya energinya gitu ya. Nah, apalagi di ujung-ujung ini. Oleh sebab itu memang kita ingin supaya pengawasan jalan terus. Jadi kalau kemudian masyarakat ikut mengirim, memvideokan, itu tidak usah dianggap mengkhawatirkan. Itu bagian pengawasan saja. Toh nanti juga seperti sudah dinyatakan oleh Pak Fitri, nanti akan diverifikasi, ada berjenjang-jenjang semuanya itu. Dan saya kira itu perlu, ya. Sebab teorinya semua kan sepakat kalau pemilu ini berjalan jujur, adil, tidak ada kecurangan, wasit tidak ikut main, KPU bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak sering salah input, gitu ya. Tidak ada kebocoran, tidak ada penyoblosan awal. Kalau semua berjalan dengan baik, saya kira semua siap untuk kalah, ya. Sebagaimana yang sudah dinyatakan, siap kalah, siap menang. Nah, ini mumpung masih dalam proses, ya itu yang kita tingkatkan. Kami melihat tidak ada masalah, masyarakat ikut mengawasi. Toh nanti juga akan ketemu, karena bangsa Indonesia itu kita udah biasa. Tapi apa yang terjadi di media sosial itu terkadang melalui WhatsApp grup, media sosial dan lain sebagainya itu memang terkadang menakut-nakuti, Prof. Ada bilang pengarahan massa, pengarahan aparat dan lain sebagainya. Tim A menjebak tim B menjebak tim A gitu. Terus terjadi di media sosial. Kalau namanya media sosial ya begitu. Saya tahu beberapa grup berantem kayak mau perang, nanti habis itu udah ketawa-ketawa lagi. Jadi masyarakat pun harus paham bahwa apa yang terjadi di media sosial itu tidak akan diteruskan di luar itu. Jadi media sosial itu sekarang kan orang berani saja karena nggak ketemu muka dengan siapapun berani dia. Coba kalau ketemu muka udah beda lagi. Kalau di media sosial, wah sudahlah. Makanya kalau tidak kuat, tidak usah buka media sosial, tidak usah buka, tutup aja. Baik, saya ke Pak Komarudin. Pak Komarudin tadi Prof. Yunahar menyebutkan bahwa saling klaim itu memang bagian dari proses kronik demokrasi. Gitu. Namun saat ini yang terjadi polarisasi itu tidak bisa kita hindari. Gitu. Memang terjadi polarisasi, memang terjadi perpecahan di kalangan masyarakat. Seberapa jauh sih peran elit membentuk polarisasi yang terjadi sampai saat ini? Sudah sejak kapan sih? Iya. Yang pertama, masyarakat kita kan plural ya, itu satu. Tanpa demokrasi pun keragaman hiruk pikuk itu terjadi. Lebih-lebih ini era demokrasi, tambah lagi pesta pilpres pemilu. Jadi sesungguhnya demokrasi is noisy, itu nampak sekali, nggak bisa dielakkan. Dimanapun kalau namanya pilpres, ya ribut, lebih plural ya, itu biasa saja. Kedua, yang punya hajat itu kan rakyat, yang jadi majikan itu kan rakyat. Betul. Baik pilpres, pilek itu kan melayani rakyat. Nah, rakyat sudah menyelesaikan kewajibannya, tugasnya, taat melaksanakan. Oleh karena itu, elit politik mestinya membiarkan rakyat itu istirahat, kembali ke habitatnya, kerja lagi. Jangan rakyat diajak-ajak ribut-ribut lagi, udah lelah. Majikannya kan rakyat, yang menang rakyat. Jadi siapapun yang akan terpilih selama itu mengikuti jalur konstitusi, transparan, fair, rakyat menerima. Jadi yang ribut itu kan politisinya. Gitu.
Nah, pemainnya ada 3 sekarang ini. Jadi politisi ini yang menggiring masyarakat untuk melakukan hal-hal yang mereka mau gitu? Iya, memang namanya mereka kan cari saham dari suara kan pendukung. Pemainnya itu ada 3, 1 kubu 01 dan 02. Yang perlu diwaspadai itu kubu yang ketiga, yang ngaco itu. Gitu. Di mana-mana kalau ada rame-rame kan ada penyusup-penyusup yang ngaco. Nah, ini yang dua-duanya baik 102 yang harus hati-hati. Caranya apa? Caranya mari ikuti tegakkan hukum jalur konstitusi. Jadi sekarang tim 1 dan tim 2 kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya penyimpangan, kecurangan, kumpulkan. Nanti dibawa sidang di MK. Gitu. Sebab di luar konstitusi nggak ada. Kalau konstitusi hukum itu dirusak, panggung demokrasi ambruk. Kalau ambruk, anarki, dan sekarang ini transisi pemerintahan itu di tangan KPU. Kalau sampai gagal, wah ini mahal sekali ongkosnya. Semula Pilpres dan Pileg itu digabungkan biar murah kan niatnya, ternyata malah mahal. Sampai sekarang udah 91 yang meninggal. Belum lagi ongkos dari masyarakat, APBN, mahal sekali. Nah, dan KPU itu dibentuk oleh DPR dan DPR wakil rakyat. Maka sekarang yang perlu dikawal itu adalah kinerja KPU. Sebab kalau tidak ikut konstitusi, ongkosnya mahal sekali. Nah, saya percaya baik Pak Prabowo, baik Pak Jokowi, keduanya negarawan. Baik. Saya yakin Pak Prabowo misalnya, dia tuh jenderal, fighter sejati. Sebelum pertandingan selesai, seorang prajurit ya akan terus. Tapi begitu nyatakan selesai, dia akan baik. Sebelum acara ini, saya ngobrol-ngobrol dengan tadi yang tengkar di TV, itu antara Gerindra dan PDIP kan? Tengkar. Sebelumnya, setelahnya mereka canda-canda, mereka memang pemain politisi canda-canda aja gitu. Saya kenal itu teman-teman itu. Sekarang antara partai yang lain kan nggak ada bedanya. Apa sih bedanya? Ideologinya sama saja. Nah, oleh karena itu, kalau toh tengkar, dilokalisir. Silahkan tim sukses saja yang tengkar, ribut-ribut, tapi rakyat dilindungi, jangan dilibatkan. Dan satu lagi gini, kalau ini kita bisa lulus dan lolos melewati ini prestasi bangsa Indonesia. Betul. Dan nanti akan jadi kenangan yang indah sekali. Tapi kalau sampai gagal, kita semua nyesel nanti. Itu. Jadi harus mulus lah damai. Pak Komarudin, di pemilu 2019 ini ada anomali, di mana kosakata rakyat itu sudah tidak lagi laku. Sekarang yang laku adalah kosakata umat. Ya. Bagaimana Anda melihat ini dan seperti apa seharusnya posisi agamawan dalam polarisasi yang terbentuk seperti ini? Kalau umat kembali kepada piagam Madinah Rasulullah, sungguhnya semua penduduk warga Madinah itu umat. Orang Yahudi umat, orang Nasrani umat, Islam umat. Itu kalau kembali ke piagam Madinah, yaitu mereka yang ikut kontrak sosial di Madinah, citizenship itu kan. Jadi dalam konteks negara sesungguhnya umat di sini dia jadi rakyat. Rakyat juga bahasa Arab kok, umat bahasa Arab gitu kan. Sama ya. Sama gitu. Jadi baik di mata dunia, apakah Pak Prabowo atau Pak Jokowi menang, dia adalah presiden dari masyarakat Muslim, the largest Muslim population in the world. Itu di mata dunia. Makanya kalau mempertentangkan siapa lebih Islam, ya kita tahulah dua-duanya juga Islamnya nggak begitu kental kok, gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, itulah kenyataan gitu, kita terima. Jadi yang kita pikirkan kan bagaimana mereka itu kompeten untuk melayani, membela bangsa dan rakyat. Ini kan bukan musabakoh baca Al-Quran, bukan musabakoh baik-baikan sholat, gitu kan. Tapi bahwa mereka kemudian diharapkan juga baik agamanya, ya karena calon presiden umat Islam mayoritas. Itu sah-sah saja. Tapi satu lagi gini, kalau orang Jawa bilang gini ya, tidak usah kagetan, tidak usah gumunan, ini bagian dari demokrasi seperti ini. Ini konsekuensi demokrasi itu kadang politisi kan kayak artis. Perilakunya kan aneh-aneh. Ya nggak apa-apa, ketawain aja. Namanya juga politisi, artis kok. Tidak usah kagetan. Saya ke Pak Robikin. Pak Robikin, menurut Anda sejauh ini polarisasi yang terbentuk karena perbedaan afiliasi politik ini mau tidak mau terjadi dan hal itu dibentuk oleh elit. Sebenarnya sejauh mana sih saat ini peran agamawan yang menjadi
pemegang peranan krusial untuk mengatasi hal ini dan menyatukan kembali rakyat Indonesia? Saya kira harapan bersatunya kembali setelah masa kompetisi selesai, itu harapan seperti ya. Kalau boleh dibilang yang tapi politisinya ngomporin terus nih Bang. Yang tanda petik masih ya sedikit bernyanyi itu seperti yang sudah dibilang Prof. Ya, hanya sebagian kecil. Lebih-lebih kalau misalnya kita bicara sosial media dengan realitas yang ada di masyarakat sama sekali berbeda. Media sosial terkait dengan Pilpres khususnya sama sekali tidak mencerminkan realitas di masyarakat. Coba kalau kita lihat yang tadi sudah menyampaikan, orang berantem di grup atau bahkan di Twitter atau di FB dan sebagainya. Ketika ketemu ketawa-ketawa dia, ketawa-ketawa. Gitu. Itu artinya bahwa pada umumnya masyarakat kita ini ingin harmoni. Nah, tetapi jauh lebih bagus kalau harmoni itu menjadi komitmen seluruh pihak, termasuk elit politik. Jangan diserahkan kepada kelompok agamawan. Kelompok agamawan malah tidak ikut-ikut untuk urusan kompetisi politik praktisnya. Kenapa kemudian tanggung jawab moralnya harus dipikulkan ke kelompok agamawan? Iya. Termasuk kalau ada kue kekuasaan, saya kira bukan bagiannya kelompok agamawan, karena bukan partai politik. Ormas seperti NU, seperti Muhammadiyah. Jadi saya kira mari kita bersama sebagai komponen anak bangsa. Nah, rekonsiliasi itu diharapkan bukan karena mengkompromikan ketidakadilan pemilu, bukan. Sekali lagi, kalau misalnya kita berharap ada rekonsiliasi, itu tidak berarti bahwa masing-masing pihak 01, 02 kemudian bisa salaman terkait pelanggaran, terkait kecurangan. Oh, jangan. Enggak. Itu biarkan tetap berjalan dan diurus oleh institusi yang berwenang dengan partisipasi masing-masing pihak. Tapi para tokohnya yang lebih bareng atau ada istilah lain yang lebih tepat apalah gitu. Oke. Prof. Minar, tanggapannya. Ya, memang begitu. Jadi kalau tadi diminta agamawan, itu juga harus diseleksi dulu. Mana agamawan yang sudah jadi politisi. Ya, sekarang sudah banyak agamawan yang jadi politisi. Jadi jangan dicampur aduk ya. Kalau dia jadi politisi, dia berhenti dulu lah sebentar. Jadi dengan disebut agamawan dulu. Yeah. Ini politisi. Ya, lihatlah dia sebagai seorang politisi, bukan seorang ulama atau seorang agamawan. Nah, kalau mau diserahkan kepada agamawan, tapi memang kalau agamawan kan sering begitu. Kalau ada yang gagal, agamawan yang salahkan. Kalau berhasil, agamawan tidak disebut-sebut. Kenapa agamawan yang dimintai tanggung jawab, ya kan? Sedangkan yang bermain dulu saya ingat waktu ada orang hamil di luar nikah datang kepada Gus Dur, terus marah oleh Gus Dur, kamu pacaran ada lapor sama saya enggak? Nah, kalau sudah ditinggal pergi baru lapor, ya enak aja, susah ada mau dia. Jadi kalau mau memang kita konsisten, ingin melibatkan agamawan dalam segala hal, ya dalam segala hal, jangan cuma begitu ada masalah baru ditarik-tarik, enggak. Jadi saya setuju bahwa ini kompetisi belum selesai, penyoblosan sudah selesai, tapi penghitungan belum. Nanti baru bisa betul-betul selesai itu kalau sudah diumumkan tanggal 22 paling lambat 22. Paling lambat 22. Kalau sudah diumumkan selesai. Kalau kemudian ada perkara gugatan ke MK sidang diputus oleh MK baru dianggap selesai. Oke, Kalau baik. sekarang ini orang masih seperti saya katakan tadi, Seakan-akan masih berkompetisi, masih berkontestasi dengan cara-cara yang berbeda. Jadi kalau yang satu mengaku menang, yang lain diam saja, berarti udah menyerah namanya. Jadi kalau yang 01 kami menang lewat quick count, ya nomor 2 bilang kami juga menang lewat real count. Ya sama-sama menang, tapi dua-duanya kan sama-sama nggak resmi. Yang resminya nanti. Gitu. Tapi dalam pelaksanaan ini, saya setuju tadi katakan, kita betul-betul ngawasi, mendorong, mensupport KPU terutama. Kalau kemudian diberitakan ada salah-salah input, salahnya jangan diulang lagi. Kalau alasan salah input karena capek, kalau capek istirahat, ya jangan terus kerja. Kan waktunya masih banyak. Mungkin KPU itu ditekan biar kerja secepat-cepatnya. Nah, itu akan melelahkan. Jadi kita bisa paham kalau
Kalau sudah sangat capek ya bisa saja salah gitu ya. Tapi salah itu mungkin yang dekat-dekat lah gitu. Kalau 30 tertambah nolnya 1. Tapi kalau angka sampai pindah-pindah, itu bukan kesalahan yang natural. Itu bisa dicurigai. Saya kira kalau ada yang curiga, itu bagian dari pengawasan. Tidak masalah. Toh nanti bisa diperbaiki. Daripada dibiarkan saja. Saat ini ada seperti upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu yang dihembuskan oleh para elit yang kemudian saat ini sudah merasuk nih ke masyarakat akar rumput. Kita akan membahasnya usai jeda berikut, tetap di Special Report.